Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu dalam kegiatan Learning Communities Scientific Calculator LCSC yang ke-35. Pada pertemuan kali ini kita akan mengambil tema menemukan keindahan barisan matematika melalui kelas Swiss yang akan dibawakan oleh presenter kita, Ibu Chandra. Sebelum kita mulai, saya sedikit bacakan kurikulum vitae dari Bu Chandra. Bu Chandra ini asli orang Sulsel ya, Bu Chandra, lahir. Ya, orang Jawa. Oh, lahirnya Bone, ya. Kemudian beliau adalah ibu dari 3 orang anak. Kemudian mengenyam pendidikan di Jawa dan di Papua ya, Bu ya. S1 Ya. di Jawa, SD sampai sarjana, kemudian melanjutkan pendidikan magister di Universitas Cendrawasih Jayapura. Nah, pertama kali mengajar di SMA Negeri 1 Kaimana dan sekarang mengajar di SMA Negeri 1 Fakfak ya, Bu ya. Ya. Bu Chandra ini prestasinya banyak sekali. Nah, beliau ini adalah salah satu juara Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran Matematika tahun 2015 ya. Nah, saya pernah bertemu tahun 2013 ya Bu Chan ya. Iya, Bu Ani. Kemudian beliau juga adalah salah satu guru berprestasi yang mewakili Papua Barat di ajang lomba guru berprestasi tingkat nasional tahun 2017. Oke, dalam hal pemanfaatan scientific calculator, beliau itu juga seorang trainer dalam kegiatan TOT yang diadakan oleh Casio. Beliau itu peserta terbaik. Baik, kurang lebih seperti itu biodata singkat Ibu Chandra. Nah, tema kali ini menemukan keindahan barisan matematika melalui kelas Swiss. Seperti yang kita tahu bahwa materi barisan dan deret ini adalah materi penting yang dipelajari di pelajaran matematika sekolah itu dikenalkan sejak prasekolah ya, sejak TK ya, itu udah dikenalkan materi konsep barisan dan deret. Nah, sampai di pendidikan menengah itu topik ini selalu ada. Nah, seperti apa teknik dan metode pembelajarannya yang menarik, optimal, tetapi sekaligus berhasil ya dalam hal pembelajaran yang hot. Nah, insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Bu Chandra berdasarkan base practice-nya ya Bu Chandra ya. Oke. Insya Allah, ya. Baik Bu Chandra, barangkali itu prolog dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Chandra untuk memberikan pemaparannya. Silakan Bu Chan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman komunitas LCSC yang berkenan hadir di edisi ke-35 kali ini. Insya Allah saya akan menyampaikan materi terkait kelas Swiss, kalkulator 991 EX kelas Swiss ya, seri di atasnya ID Plus, Nano ID Plus. Topiknya menemukan keindahan barisan matematika melalui kelas Swiss. Bagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Ani, materi barisan itu sudah dikenal bahkan sejak prasekolah itu, karena memang sambil saya ingat ya, karena memang bilangan itu terkait dengan pola gitu. Tapi sebelumnya bisa mau ikut-ikut Ibu Sinta. Bu Sinta, selamat malam. mau nyontek caranya. Jadi materi kita ini sebenarnya didasari oleh kondisi sekolah saya sendiri, mungkin sekolah Bapak Ibu juga, bahwa di kelas-kelas matematika kita itu cenderung kelas kita kurang aktif. Kemudian
hanya melulu menghitung seperti itu. Padahal kan keinginan kita adalah matematika itu menemukan bagaimana siswa berpikir kritis, ingin tahu, karena matematika diharapkan bisa terkait dengan kehidupan nyata. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan nyata. Begitu. Jadi tujuan paparan LCS 35 ini bisa tidak sebenarnya melalui kelas ini terbangun kelas yang aktif seperti itu dengan menghadirkan alat bantu kelas sebenarnya itu harapannya. Oke. Untuk mencapai tujuan kita malam ini, nanti akan saya menyampaikan pakai metode ceramah. Nanti ada penugasan-penugasan yang ada giveaway-nya, Bapak Ibu. Jadi mohon disimak materinya. Akan ada hadiahnya seperti itu di sesi-sesi terakhir ya. Kita akan berikan tantangan kepada Bapak Ibu. Akan diberikan 2 pemenang seperti yang tadi Ibu Ani sampaikan. Kemudian ada tanya jawab, kemudian refleksi, tapi mungkin refleksinya nanti sudah include dengan evaluasi dari Kasio. Baik, jadi untuk kelancaran kegiatan kita malam ini, Bapak Ibu diharapkan menyiapkan 2 hal. Gitu. Jadi aplikasi Kasio Edu Plus yang bisa Bapak Ibu unduh di Play Store itu, kemudian dengan kalkulator Classwiz-nya. Kalau Bapak Ibu belum memiliki, Bapak Ibu bisa mengunduh emulatornya. Jadi 2 itu yang akan kita gunakan, karena semangat pembelajaran jarak jauh ternyata bisa juga kita lakukan dengan dukungan Kasio Edu Plus kelas ini. Ya, diunduh seperti itu. Nah, sudah di kolom chat saya sudah taruh link-linknya. Kalau sudah, lanjut. Bapak Ibu, ini kelas saya. Kami dari 34 peserta TOC Kasio diadakan di PMPTK itu di awal 2017, 2016 apakah ya? 2017, Januari 2017. Kami ber-34, kemudian mengimplementasikan sampai hari ini. Terasa sekali bahwa penggunaan kalkulator yang sebelumnya itu mungkin hanya untuk komputasi, tetapi dengan desain tertentu ini bisa mengaktifkan kelas-kelas. Bahkan anak-anak tampak bukan hanya menghitung, tetapi juga mereka berkolaborasi sebagaimana tujuan 4C, mendukung pembelajaran 4C. Ini kelas saya. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru matematika mungkin ini ya, semacam siswa itu menganggap matematika susah dan hanya berkutat dengan angka. Sebenarnya kalau ada yang menanyakan seperti apa sih angka atau bilangan ya, memangnya ada dalam kehidupan sehari-hari angka atau bilangan itu. Sebenarnya wujudnya seperti apa sih? Kalau misalnya ada yang bertanya seperti itu, pasti kita juga akan bingung gitu. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menemukan angka 1, kecuali itu simbol. Karena bilangan-bilangan atau angka itu yang melekat bisa bisa diwujudkan atau melekat pada sesuatu. Misalnya makanya tadi Ibu Ani menyampaikan itu sudah bisa dikenalkan di anak-anak yang belum sekolah, bahkan baru belajar membaca, kita bisa mengenalkan bilangan dengan mengaitkan dengan benda-benda di sekitar. Satu apel, satu ayam, satu kambing, gitu ya, satu buku. Jadi memang angka atau bilangan itu melekat pada benda-benda. Jadi sebenarnya ketika bilangan-bilangan itu memiliki pola, kita bisa mengaitkan dengan banyak hal sebenarnya yang ada di sekitar kita, yang kaitannya dengan kehidupan nyata.
Mungkin itu idenya. Nah, dikaitkan dengan ClassWiz, kita akan mencoba nanti kita akan bersama-sama mempelajari atau yang sudah mengenal, kita bisa sama-sama mengingat kembali akan ada 6 cara untuk mempelajari tentang barisan ini. Sambil menunggu saya keluarkan emulatornya, Bapak Ibu tolong di download dulu ya. Download dulu aplikasinya. Apa ya? Iya, kita akan coba sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Yang akan kita gunakan itu yaitu menu 1. Ya, kita coba dulu. Ya, ini soal yang sederhana. Kita akan mulai dengan yang sederhana. Cara yang pertama, misalnya menu untuk ini sebenarnya mudah. Jadi kita punya barisan bilangan 3, 7, 11, 15. Nanti kan siswa mencoba memikirkan kaitan antara 3, 7, 11, dan 15. Ini kan siswa mencoba-coba. Nah, mencoba-coba itu bisa siswa lakukan dengan menghitung seperti menghitung biasa ya. Nah, tetapi ada cara lain dengan ClassWiz. Maaf, Bu Chan nyalanya sebentar. Share screen-nya belum? Oke, ya Allah. Sebentar. Oke. Udah asik-asik ya. Sebentar. Oke. Sudah? Sudah ya, Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi ya cara yang pertama kita menggunakan menu 1. Jadi menu 1. Agak terlambat ya munculnya ya. Menu 1. Dia agak lambat. Oke, jadi Bapak Ibu menekan 3 itu seperti ini. Ya, kemudian sama dengan Bu Chan, emulatornya belum tampak. Oh, Itu kayaknya jaringannya mungkin Bu Chan, bandwidth. iya. Jadi putus-putus juga. Gimana ya? Video bisa di off dulu nggak Bu? Oh iya, oke, sebentar. Jadi share screen aja. Sudah.
Sudah bisa kelihatan Bapak Ibu? Belum? Simulatornya masih belum. Mungkin di refresh atau di close dulu baru buka lagi. Oke. Hmm. Nah, sabar ya Bapak Ibu. Sudahkah? Belum juga? Si belum. Proses Bu Chan. Oh iya. Ya, sambil menunggu nanti menu satu. Apakah atau saya ingin tahu? Saya ingin tahu berapa orang yang memiliki emulator ini. Mungkin Bapak Ibu bisa raise hand berapa yang sudah menyiapkan atau sudah memiliki kalkulatornya. Alhamdulillah ada Pak Rahman, Bu Eka, Sinta juga, alhamdulillah. Oke, bagi Bapak Ibu, ya Bapak Ibu yang belum bisa download emulator. Kemudian aplikasi Casio Edu Plus-nya. Alhamdulillah, terima kasih. Sudahkah? Belum? Halo? Ya, halo? Share screen di PPT. Share-nya Bu Chan. Ulangi share screen-nya di screen 1. Diulangi? Share screen di 1, di screen 1. Ya, jangan di PPT. Dulu ya. Nah. Nah, udah muncul deh. Gimana sudah? Udah. Sudah. Alhamdulillah baik. Bapak Ibu ada kendala teknis. Baik, kita lanjutkan. Mode 1 atau menu 1. Ya, 3, kemudian sama dengan. Nah, ini menggunakan ANS ya. Jadi ANS itu answer. Answer itu kita menggunakan jawaban yang pertama, kemudian ditambahkan dengan selisihnya atau penjumlahannya berapa. Jadi ANS tambah 3 gitu. Tambah 4. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita tidak perlu ANS lagi, tetapi Bapak Ibu cukup menekan sama dengan seperti ini, sama dengan seperti ini. Kayak gitu. Jadi ini mungkin bisa kalau misalnya Bapak Ibu punya di rumah, kemudian punya anak atau siswa sekolah dasar mungkin ya, seperti itu. Ini bisa sambil tebak-tebakan habis 19 berapa gitu. Seperti itu. Jadi untuk melatih siswa berlatih tambah kurang kali bagi. Jadi ini bisa tambah kurang kali bagi atau pola-pola lainnya. Ini untuk yang pertama. Gitu. Kalau sampai berapa? Kalau diminta 10 kali ya 10 kali sama dengannya. Oke, gampang ya Bapak Ibu ya. Kemudian cara kedua. Ya, cara kedua kita kalau yang tadi itu bilangannya tidak kelihatan semuanya. Jadi misalnya 3 sama dengan itu ya. Kemudian answer tambah 4. Gitu. Jadi bilangannya kan hanya 1. Nah, ada cara yang kedua sebenarnya masih menggunakan answer juga,
Tetapi Bapak Ibu bisa menampilkan dengan beberapa bilangan kelihatan. Jadi caranya adalah kita menggunakan shift menu. Jadi masih mode 1, shift menu, tekan input, ya, kemudian cari yang line-line, yaitu tekan 3. Nah, jadi dengan cara yang sama, misalnya 3, nah, untuk ukurannya di sini Bapak Ibu bisa memilih. Jadi ini tekan lagi ke bawah, tekan lagi down ke bawah, sampai menemukan multi-line font. 1. Nah, di sini ada pilihan normal atau small. Nah, kita mau yang normal misalnya, jadi ukurannya sama seperti yang tadi, sama dengan, kemudian answer, 4, gitu. Jadi lebih nampak barisannya, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya mau ingin dalam font yang kecil, berarti Bapak Ibu dengan cara yang sama, shift menu, kemudian arahkan scrollnya down sampai dapat multi line 1, kemudian pilih yang small. Jadi tanpa perlu ke mode atau menu 1. Seperti itu. Nah, ini membantu kita untuk melihat beberapa barisannya. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ya. Nah, sekarang untuk cara yang ketiga. Cara yang ketiga, langsung ya. Ya, cara berikutnya adalah kita menggunakan menu 9. Contoh misalnya ini barisan 93, negatif 3, negatif 9. Nah, sebetulnya kita bisa menggunakan menu yang satu tadi ya. Yes, kita kembalikan ke normal. Kalau mau ke normal berarti Bapak Ibu tekan normal berarti gunakan multi-line yang normal. Nah, kemudian kalau misalnya kembalikan normal berarti kembalikan ke input dan yang nomor 1. Oke. Ini bisa kita gunakan pakai cara yang tadi, ANS, tapi juga kita bisa menggunakan menu 9 atau fungsi tabel ya. Jadi sebenarnya ketika barisan itu memiliki pola, kita bisa menentukan aturannya. Nah, aturannya itu misalnya ini kan barisan aritmetik ya karena bedanya sama. Jadi berarti kita bisa menggunakan menu ini. Di menu 9. Ya. Nah, sebelum sampai ke sini sebenarnya kita bisa mengajak anak-anak atau siswa untuk menentukan sebenarnya aturannya seperti apa kalau kita menggunakan fungsi. Kalau misalnya tadi yang menu 1 kan kita dengan mudah tambah 4 tambah 4. Tetapi bagaimana ketika diminta untuk suku ke 100? Suku ke 1000 misalnya. Kan tidak mungkin kita menekan sama dengan sampai ke sekian kali. Nah, ini juga mengajak siswa untuk menemukan aturan itu juga bisa menjadi satu cara bagaimana siswa berpikir kritis ya. Nah, kalau kita menggunakan, kalau misalnya siswa sudah mengenal aturan atau barisan aritmetika, berarti nanti siswa bisa menemukan fungsinya itu adalah negatif 6x tambah 16. Tapi untuk sampai di sini diharapkan siswa menemukan sendiri. Contohkan negatif x
tambah 15. Nah, sebenarnya GF tidak perlu karena, nah ini teman-teman yang baru mengenal Passwiz, perlu saya sampaikan bahwa Passwiz ini keunggulannya dia memiliki bisa memunculkan, kita bisa memunculkan dua fungsi gitu. Jadi kalau misalnya ada kita menginginkan perpotongan dua grafik fungsi seperti itu, titik koordinatnya kita bisa menggunakan Passwiz ini. Tapi pada topik kali ini misalnya hanya memunculkan satu fungsi saja, cukup GX kita skip dengan menekan sama dengan. Nah, di sini rentangnya kita mau dari mana sampai mana. Sebenarnya bebas saja, bisa di sini 1 sampai 5 boleh. Karena kita menghendaki misalnya soalnya suku ke-20, kita tidak perlu menuliskan sampai 1 sampai 20, tidak perlu. Mengapa tidak perlu? Nah, di sini ini juga di kalkulator ini bisa mengajak siswa untuk membaca tabel. Apa sih maksudnya kolom 1X? Apa sih maksudnya Fx? Gitu. Nah, sebenarnya yang kita harapkan kan siswa bisa menyimpulkan bahwa 1 itu suku ke-1, X ya, X2 itu suku ke-2, dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat di sini sudah cocok aturan fungsi yang ditemukan siswa sehingga sesuai dengan soal. Nah, ini kalau kita scroll ke bawah, ini kan habis ya, sampai 5, karena memang tadi batas-batasnya 1 sampai 5 saja. Nah, untuk kasus ini Bapak Ibu mudah keunggulannya, kita tidak perlu misalnya tambah lagi misalnya 6 gitu. Tambah lagi misalnya tidak perlu. Bapak Ibu misalnya hanya menekan tombol 20 sama dengan nanti sudah muncul atau 1000 gitu. Jadi menu 9 ini membantu kita menjawab secara langsung. Itu untuk cara mungkin sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Bu Ani, atau kita lanjut dulu kah? Jika ada pertanyaan boleh Bu. Tidak oke. Nggak apa-apa. Ya, Ibu. Baik. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan raise hand. Ya, selanjutnya cara yang lain adalah menggunakan menu 8. Menu 8 ini mirip-mirip spreadsheet pada Passwiz. Iya, jadi misalnya diharapkan diminta siswa untuk mencari suku ke-85. Gitu. Kemudian mengurutkan ini, siswa caranya 1 seperti itu ya. Ini kan lompat-lompatnya dikali 2 tambah 1. Nah, kalau kita mulainya 1 untuk menemukan 3, ini pakai aturan dulu. Itu ada formulanya. Ini kalau teman-teman yang sudah familiar dengan Excel mudah. Nah, untuk Passwiz menu 8 ini memang ada keterbatasan. Dia barisnya hanya 45 dan kolomnya itu hanya 4. Gitu. Tapi kadang-kadang juga tidak bisa semuanya muat. Jadi kalau untuk memunculkan ini sampai 85, jadi Bapak Ibu bisa membuat formulanya. Jadi menekan option, kemudian 1. Nah, tadi 1 kan pada kolom A1. Gitu. Jadi di sini alfa kali dulu ya, 2A1 tambah. Oke, kita ingin karena dia terbatas sampai 40, saya sudah coba tidak cukup sampai bisa sampai 40, jadi kita bekerjanya 20, 25.
sama dengan sampai A20. Ya, ini sampai ke bawah 1, 3, 7, 15, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi nanti kita bekerja dalam sel sampai nanti ketemu sebagaimana yang diharapkan, yaitu suku ke-85. Jadi itu cara yang kelima. Nah, sekarang kapan kita menggunakan menu 8 atau menu 9? Sebenarnya ya tergantung teman-teman atau tergantung siswa, karena dan semakin banyaknya cara yang bisa kita ketahui, kita memiliki banyak peluang untuk mengerjakan dalam berbagai cara. Oke. Nah, cara yang berikutnya adalah cara memasukkan formula. Jadi ini masih menggunakan menu 1. Kalau tadi kan menu 1 kita pakai answer ya, tombol ans itu. Nah, sekarang kita bisa menggunakannya dengan memakai formula. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat 1, 3, 7, 15, ini sebetulnya polanya seperti apa? Tuh. Kalau yang tadi di spreadsheet tadi kan kita mengurutkannya satu-satu gitu menggunakan formula, dan kita mengetahui sukunya itu dari setiap n sampai suku ke-85 misalnya. Nah, sekarang kita minta siswa untuk mengetahui aturannya. 1/3 itu aturannya seperti apa ya gitu. 3/7. Nah, kemudian siswa memikirkan aturannya. Kalau misalnya sudah ditemukan aturannya, itu kan ini 2 pangkat X kurang 1 ya. Nah, 2 pangkat X kurang 1. Jadi kalau misalnya di sini suku pertama, jadi 2 pangkat 1 itu 2 kurang 1, 1. Suku kedua itu X-nya 2. 2 pangkat 2, 4 kurang 1, 3. Nah, ini kan bisa ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu menggunakan fungsi calc namanya. Jadi, Bapak Ibu menekan formulanya seperti ini. 2 pangkat. Nah, ini bisa di sini tersedia macam-macam. Bisa X, bisa A, B, C, D, E, F. Ini bisa Bapak Ibu bisa pilih. Ada beberapa variabel yang bisa dipilih. Misalnya kita mau A, boleh. Jadi 2 pangkat A, misalnya formulanya adalah 2 pangkat A kurang 1 formulanya ya. Nah, ini jangan langsung sama dengan, tetapi tekan calc. Di sini muncul, biasanya yang muncul tuliskan yang terakhir. Tapi kalau kita mau menguji boleh, kalau A-nya 1 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita tekan calc lagi, kalau tekan 3, kalau 85 kita tekan 2 kali, jadi seperti itu. Nah, itu saya pikir formula ini, calc ini bisa kita gunakan untuk rumus-rumus yang lain dalam matematika. Kita mengenal misalnya UN, gitu ya, A tambah N kurang 1 kali D. Seperti itu bisa kita gunakan formula ini. Sudah ada pertanyaan, Bu Ani? Ini Bu Chan, tadi ada yang minta Pak Abdurrahman bagaimana kita menggunakan menu 8 dan 9. Oh, diulangi? Ya, beliau minta ditunjukkan kembali cara mengaktifkan menu 8 dan 9. Oke. Baik. Menu
menu 8, menu 9. Baik, menu 9 dulu ya. Menu 9 misalnya. Menu 9 Bapak Ibu ini kaitannya sama fungsi. Jadi kalau misalnya kita ingin menggambarkan grafik begitu, kita membutuhkan titik koordinat ya. Tetapi ternyata untuk barisan ini kita juga bisa menggunakan mode ini, menu fungsi. Nah, di sini kan sudah ada aturannya, 2 pangkat X kurang 1. Boleh, jadi tekan menu 9, keluar Fx, nah, kemudian tekan formulanya atau aturannya, 2 pangkat X kurang 1. Ini untuk fungsi ya, untuk menu 9. Nah, untuk ClassWiz menawarkan 2 fungsi, tapi tidak, kalau memang hanya 1, kita skip, tekan sama dengan. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan kita hanya ingin mengetahui suku kesekian, ini start dengan N-nya tidak perlu kita ubah-ubah. Tapi maksudnya start dengan N ini sebenarnya domain, Bapak Ibu. Jadi domain kita sebenarnya selangnya dari mana sampai mana. Dari -1, tapi karena ini 1 sampai sekian, kita berarti startnya dari 1. Boleh juga dari sampai berapa. Itu boleh. Step ini langkah ya. Ya, lompat-lompat berapa bilangan yang kita mau munculkan di tabel. Nah, seperti ini. Nah, suku pertama kan jadi sesuai ya, yang dengan berarti formula kita tidak salah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu keuntungannya siswa-siswi atau siswa kita menggunakan kalkulator itu bukan hanya untuk mencari hasil sebenarnya, tetapi dari hasil pengalaman saya di kelas, ketika kalkulator dibolehkan kepada siswa untuk digunakan, itu siswa tidak takut salah, karena kan untuk menemukan dua pangkat X dikurang 1 itu kan tidak serta-merta oh ini formulanya enggak, tapi siswa mencoba-coba apakah ditambah gitu. Kalau apakah ditambah 2, 1 tambah 2 ya 3, tapi 3 tambah 2 tidak sama dengan 7. Salah gitu. Coba lagi. Jadi mencoba-coba sampai mereka menemukan itu menurut saya sebuah proses yang mahal. Yang memang perlu dilalui oleh siswa karena disitulah pembelajaran kita membiasakan siswa untuk rasa ingin tahu, pantang menyerah, kayak gitu, berkolaborasi. Jangan misalnya kita hanya ini aturannya seperti ini, carilah suku ke N, tidak ada tantangan sama sekali. Nah, dengan kalkulator ini siswa mencoba-coba sampai dia menemukan aturan yang cocok dengan yang diharapkan dalam soal. Nah, kalau misalnya ketika misalnya sudah sesuai ya, dan udah dilihat misalnya diharapkan suku keberapa, menyelipkan di sini juga tidak apa-apa Bapak Ibu, langsung saja 85 misalnya. Yang diharapkan suku ke-85 ya. Nah, dia nyelip sendiri tuh. Karena memang yang diharapkan adalah ini. Jadi yang di tabel memang tampaknya seperti itu, tapi kalau kita arahkan kursornya, kelihatan hasilnya adalah 3,8 sekian dikali 10. Ini bilangan yang sangat itu yang menu 9 atau fungsi. Nah, gimana untuk menu 8? Sebenarnya kalau Bapak Ibu menu 8 ini mengajarkan, ini yang saya bawa waktu di ETCM kemarin. Jadi kalau dalam buku-buku Indonesia BSE itu tuh langsung barisan aritmetika geometri atau deret aritmetika dilanjut dengan deret aritmetika geometri. Padahal sebenarnya yang perlu kita latihkan atau dikenalkan kepada siswa adalah masalah rekursi ya. Jadi bahwa menemukan pola itu dulu yang penting.
Nah, pola itu kan tidak harus ada beda, ada rasio gitu. Nah, itu bentuk khusus dari barisan. Nah, menemukan pola itu yang sangat penting karena dengan ketika siswa menemukan pola, sebenarnya disitulah indahnya matematika. Nah, kembali ke sini, menu 8. Jadi, logika berpikirnya adalah dari 1 ke 3, 3 ke 7, itu siswa harus bisa menemukan polanya. Tadi polanya itu dia dari 1 ke 3 dikali 1 itu U1. Kalau di sini berarti posisinya adalah A1. Selnya itu A1. Gitu. Nah, ketika kursornya di A2, berarti kita mengharapkan muncul 3 kan ya. Nah, berarti cara berpikirnya adalah 3 itu muncul karena dikali 2, A1 dikali 2, dan harus ditambah 1. Jadi, formulanya itu adalah kita tekan option, tekan 1, kemudian tadi logikanya adalah 2A1 gitu ya. 2A1, 2 dikali sel A1 ditambah 1. Ini formulanya penting. Nah, kita mau dia berulangnya sampai sel keberapa? Kita mau dari sel A2 sampai 20 misalnya. Kita tekan sama dengan, nah, jadi 1, 3, 7, 15, dan seterusnya terus sampai 20. Nah, karena keterbatasan Classwiz, ini sebenarnya kita bisa lanjut sampai 40. Kemudian sel B itu nanti sampai 40, nanti C-nya sampai 5. Karena sesuai dengan soal ya. Emang agak, agak tidak praktis gitu. Tetapi untuk melihat bilangannya, ini bisa kita gunakan. Seperti kita menggunakan. Nah, untuk di sel B ini gimana? Di sel B pakai formula yang tadi. Kita mengambil bilangan yang terakhir di A20. Di 2A20. Tambah 1. Kemudian kita mau sampai sel B20. Mudah-mudahan tidak error. Terus saya. Nah, ini kenapa 1, Bapak Ibu? Karena formulanya ini harusnya dirubah. Jadi untuk yang sel B, karena dia ngambilnya di A ya, ketika dia 2A21 kan kosong karena bilangan kita sampai A20. Jadi ini kita harus rubah, yaitu alfa B1, 2B1 tambah 1. Memang di sini tidak keterbatasan kasus di situ, tetapi masih tetap bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, ini bisa kita teruskan Bapak Ibu terus nanti sampai dapat 85. Kayak gitu. Ya mungkin itu Bu Ani. Ya. Apakah sudah puas? Mudah-mudahan puas ya. Tadi mau meminta ditunjukkan kembali. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi kalau dilihat dari itu. Baik, ya perlu saya sampaikan Bapak Ibu, memang kita sebagai guru matematika mungkin memiliki software-software yang lain ya untuk dalam pembelajaran. Tetapi saya perlu sampaikan bahwa kalkulator punya keunggulan karena memang dia kan tidak perlu listrik gitu. Ini hanya solar cell, jadi hanya dijemur aja. Dan
sepengetahuan saya, mungkin dulu waktu zaman-zaman kita kuliah kan hanya pakai FX 3600, sama sekali tidak ada menu tabel. Nah, ini juga mengajarkan logika berpikir yang bisa kita latihkan kepada anak-anak, bagaimana memunculkan barisan dan deret dalam tabel seperti ini. Kayak gitu. Baik. Walaupun topik kita tentang barisan, tetapi perlu mungkin saya singgung sedikit tentang deret. Ya, jadi bedanya barisan dengan deret kan sebenarnya di tanda ya. Kalau barisan itu koma dan biasanya carilah suku ke-85, nah, itu kan barisan. Tapi kalau misalnya sudah berapa jumlah 85 suku pertama, nah kita bicara tentang deret. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ya. Jadi di sini kita karena jumlah, kita menggunakan notasi sigma di sini. Notasi sigma itu di atas tombol X. Kembali ke menu 1. Jadi shift seperti ini. Ya. Nah, karena aturannya sudah kita miliki, kita sudah coba pada menu-menu sebelumnya. Sudah kita masukkan 2. Karena variabelnya X, kita pakai X. Kalau tadi yang pakai calculation itu kita boleh pakai variabel apa saja, tetapi untuk notasi sigma kita hanya pakai X saja. Ya, jadi 2 angkat X. Nah, Bapak Ibu kalau seperti ini jangan langsung kurang ya, karena nanti kurangnya ada di X. Jadi kalau untuk seperti ini Bapak Ibu bisa dulu pakai tombol ke kanan, baru kurang, baru 1. Oke, kemudian batas-batasnya sampai mana? Kita mulai dari X-nya 1 sampai, nah kalau jumlah 85 suku pertama berarti 8. Nah, itu untuk belum muncul ya. Nah, seperti ini. Oke. Baik. Itu tadi barisan dan deret. Nah, sebenarnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk tidak hanya mengaitkan dengan, memang ada banyak soal-soal ini ya, soal-soal dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita bawakan dalam pembelajaran. Tapi bagaimana kalau misalnya kita coba keindahan barisan matematika itu bisa kita ajak siswa untuk menemukannya, misalnya melalui pengamatan gitu. Jadi siswa seperti materi sadar ya. Jadi ada di Jepang itu siswa-siswa SD-nya diminta untuk, ini cerita dari kawan saya yang tinggal di Jepang, siswa-siswanya, setiap siswa itu diberikan tugas untuk memelihara tanaman. Mungkin Ibu Sinta bisa cerita ya, karena sekolahnya itu green school. Itu mungkin yang perlu kita, artinya belajar matematika tidak hanya menghitung-hitung saja. Siswa misalnya begitu masuk sekolah ditugaskan untuk menanam biji, tumbuhan yang mulai dari biji, kemudian diamati. Nah, tingginya itu dicatat. Nah, ini kan akan siswa diminta untuk menyimpulkan apakah angka-angka yang muncul itu, susunan angka yang muncul itu merupakan barisan aritmetika atau geometri misalnya, atau bukan keduanya. Kalau memang bukan keduanya, ada polanya tidak, polanya seperti apa. Jadi dari gambar ini saja sebetulnya diharapkan siswa bisa sampai pada, oh iya ya, matematika itu bukan hanya menghitung, tapi ada. Baik.
ini misalnya contoh ini di fisika juga seperti itu. Kita berikan video, kemudian diperlambatkan. Siswa-siswa kita kan pintar untuk membuat apa itu slow ya, membuat slow ya, slow motion ya kayak itu. Nah, dikaitkan sama waktu berapa ketinggiannya. Nah, itu kan juga apakah ada pola kayak gitu. Itu juga kan bilangan-bilangan itu juga merupakan barisan. Oke. Nah, ini saya menemukan soalnya di buku BSA. Gitu. Jadi, judulnya adalah menemukan konsep barisan aritmetika. Yang menariknya adalah di sini dituliskan bagaimana, perhatikan gambar tumpukan jeruk di samping ini. Bagaimana cara menentukan atau menduga banyak jeruk dalam satu tumpukan. Sebetulnya dari gambar ini agak, makanya saya pakai tanda tanya di sini. Ini agak membingungkan siswa sebenarnya. Tumpukannya tidak jelas seperti apa. Ini saya ambil dari gambar yang lain. Apakah mungkin di Bali ya, Bu Sinta ya, kan biasanya menyusun seperti ini. Nah, di sini digambarkan atau dicontohkan dia bentuknya piramida katanya, tetapi piramidanya dengan alas segitiga. Nah, ini diminta siswa untuk menemukan barisan aritmetikanya, barisannya, tapi langsung aritmetika. Tapi sebetulnya diharapkan menemukan polanya dulu. Oke. Nah, ini 1, 3 seperti itu ya. Diharapkan nanti siswa, ini kan soal-soal yang bisa diselesaikan. Berapakah temuan ke-10? Nah, siswa mencoba seperti itu, menghitung. Tumpukan 100 berapa, kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya soalnya seperti ini sebenarnya kita bisa yang kaitannya sama HOTS tadi ya, Bapak Ibu, ini bisa kita kembangkan sebenarnya. Kalau misalnya 1 kilo jeruk itu berisi 12 jeruk gitu. Nah, berapa kilogram diperlukan ketika kita membuat tumpukan. Jadi ini bisa kita kembangkan soal-soal. Nah, tapi bukan soal ini yang ingin saya minta. Nah, sekarang kita praktek ya Bapak Ibu. Saya mau Bapak Ibu pakai soal yang ini. Ya, sudah disiapkan giveaway-nya akan kami berikan pada 2 orang, tapi minus master trainer ya. Saya minta Bapak Ibu mencari jawabannya, kemudian mengirimkan ke saya, ke Casio Kelas Edu ya, kelas Casio Edu Plus ini dengan nomor kode kelasnya seperti ini. Apa soalnya? Soalnya adalah jika ingin membangun piramida dari botol plastik setinggi 4 meter, berapa botol plastik yang dibutuhkan? Diasumsikan botolnya itu dalam posisi berdiri. Oke, saya tunggu Bapak Ibu untuk menjawabnya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini salah satu pertanyaan giveaway untuk mendapatkan giveaway-nya ya Bu Chan ya. Ya. Soalnya cuma satu ini Bu Chandra. Ya, itu dulu. Oh, itu kan nanti ada gunakan cara yang lain. Ya, silakan yang berminat untuk mendapatkan giveaway-nya, ikutin kuisnya melalui aplikasi Kelas Edu Plus ya, dengan kode yang sudah di-share tadi di kolom chat ya. Ya, di kolom chat sudah ada, di-share kodenya. Silakan bagi Bapak Ibu berpartisipasi. Nanti Bu Chandra akan memilih siapa mungkin yang cepat dan benar atau ya yang cepat dan benar. Oke, yang cepat dan benar.
Baik, Bu Chandra, untuk materi masih ada, masih banyak atau bagaimana? Masih ada, masih ada, masih ada. Oke. Oke, sambil menunggu yang juga berpartisipasi di kuis, mungkin Bu Chandra bisa Yang melanjutkan. yang ini hanya untuk satu orang dulu ya, karena nanti ada soal yang satu lagi. Oh iya ya. Oke. Ini ditunggu dulu atau ditunggu diumumkan atau nanti Bu Chandra? Saya tunggu di kelas, Bu. Benar. Sekarang ya, ditunggu ya. Silakan Bapak Ibu untuk masuk di kelas Casio Edu dengan kode yang sudah di-share di kolom chat. Bapak Ibu silakan menjawab pertanyaan kuis 1 dari Bu Chandra tadi untuk mendapatkan giveaway menarik dari Casio ya Bu Chandra ya. Iya. Ini masih atau ini latihan dulu atau gimana ya? Kita latihan dulu atau kuis? Misalnya masih ada satu soal lagi. Untuk kuis mau ditunggu apa mau dijawab itu terserah Bu Chandra. Ya, saya tunggu, saya tunggu. Oke, oke. Saya tunggu di kelas saya. Sambil Bu Chandra mempersiapkan untuk yang berikutnya. Bentar. Barangkali pertanyaannya Bu Chandra masih ditayangkan. Oh iya, oke. Kalau Bentar. Sudah kelihatan kan? sudah. Oh ya, mungkin perlu saya sampaikan Bapak Ibu, bagaimana cara mengirimkannya. Jadi mudah saja kalau misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil di kalkulator. Bentar. Tidak lama ya. Saya ulangi misalnya tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal menekan shift OPTN atau shift option untuk memunculkan QR code-nya. Kemudian nanti QR code-nya itu di-scan. Oke, itu untuk teknis menjawabnya ya Bu Chandra. Iya, jadi nanti setelah Bapak Ibu sudah mendownload belum ya Casio Edu Plus-nya di aplikasi? Ya, nanti Bapak Ibu tinggal men-scan, kemudian masuk dulu ke kelasnya. Ke kelasnya itu kodenya YC2 itu. Kemudian di-scan. Harusnya belum bisa mengeluarkan ini. Dua. Cari Bapak Ibu. Apakah ada kesulitan teman-teman Bu Ani di kolom chat? Teman masih belum familiar dengan kelas ini Bu Chan, bagaimana? Nah, misalnya seperti ini ya, misalnya 2 pangkat X Jadi jadinya untuk menjawab kuis ini, Bapak Ibu mengerjakan dulu di emulatornya Ibu ya, iya di emulator atau di kalkulator ClassWiz-nya. emulator yang dimilikinya. Kemudian nanti yang diberikan itu adalah hasil dari kalkulator itu, perhitungan di ClassWiz itu.
Ya, misalnya hasilnya sudah ada seperti ini, Bapak Ibu. Sudah tampak ya emulator saya? Sudah, Bu. Ya, ini mudah sekali Bapak Ibu. Jadi ClassWiz ini memiliki fitur QR code. Jadi kalau misalnya kita mau siswa mau kita ajak untuk belajar dan kemudian mengirimkan hasilnya ke kita, itu siswa bisa mengirimkan langsung hasil jawabannya dari yang dia peroleh di ClassWiz ini dengan menekan Shift OPTN. Nanti muncul seperti ini, barcode-nya seperti ini. Nah, ini di-scan. Nanti Bapak Ibu ini sudah ya, soalnya sudah dicatat kah? Ya, nanti ini soalnya di-scan. Saya kembali ke ini dulu sebentar. Di slide saya. Nah, ketika di-scan nanti akan terkirim. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi di-scan dengan HP kita yang tadi sudah kita sudah unduh aplikasinya, nanti barcode-nya di-scan, nanti otomatis jawabannya itu akan masuk ke kelas Maya saya yang saya buat. Kita buat. Kan kita sudah familiar ya, misalnya kita membuat kelas-kelas Maya menggunakan banyak platform gitu. Nah, Casio dengan ClassWiz ini bisa dipadukan sehingga kita bisa memanage pembelajaran dengan hasil yang dikirimkan. Jadi begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah menghitung dengan kalkulator, kemudian barcode-nya di-scan, bisa dikirim. Saya cek dulu ya, kelasnya sudah ada yang kirim belum. Nah, ini contoh. Ini kelasnya masih kosong. Ini tadi saya coba tes, tapi bukan ini jawabannya. Nanti kelasnya seperti ini, akan terkumpul hasil-hasil dari siswa yang mengirimkan kepada saya. Ini kode kelasnya. Belum ada yang masuk? Belum ya, Bu? Ada yang mencoba atau tidak? Sambil menunggu. Mungkin di Zoom itu kode kelas numbernya atau QR-nya. QR-nya aja nggak apa-apa. QR-nya itu diklik biar diperbesar, kawan-kawan bisa scan kode kelasnya. LCC 35 itu Bujan. Tengah di ini kelihatan ya? Oh, saya kembali ke sini aja. Klik aja biar besar. Saya kembali ke sini aja. Lewat QR aja. Di sini kelasnya. Yang kelas tadi aja Bujan, nanti kawan-kawan Bapak Ibu. Ini kelasnya. Ini kodenya. Oh iya. Lewat QR aja. QR-nya di zoom in. Nah itu betul. Diklik aja kan dia membesar. Oh iya, bisa pakai dua cara. Bisa pakai scan barcode kelasnya, bisa juga tekan ini. Nah, ini berarti saya masuk. Oke. Tinggal di scan. Jadi Bapak Ibu unduh dulu aplikasi di Play Store. Kalau di iOS belum ada. Adanya masih di itu Bujan. Adanya sementara masih ada di Android. Kalau di di iOS belum ada, belum available. Namanya Casio Edu Plus. Casio Edu Plus, setelah itu diinstal. Setelah diinstal, di situ Bapak Ibu bisa masuk melalui scan kelas QR. Setelah itu QR yang tampil di Bapak Ibu langsung di scan saja, maka Bapak Ibu akan langsung masuk ke kelasnya Bu Chandra.
Jadi Bapak Ibu yang sudah mendownload kemudian menginstal aplikasi EduPlus-nya, nanti ketika mau masuk kelas itu bisa dua cara, dengan scan QR code yang tampak di layar atau dengan memasukkan kode kelas. Kode kelasnya ada di kolom chat itu ya, di kolom chat. Ibu Sinta masuknya lewat kelas dulu, jadi masuk ke home-nya Casio Edu Plus, jangan ke QR code, tapi ke kelas dulu. Setelah itu scan kelas QR code. Masuk ke kelasnya, setelah itu scan kelas QR code, maka akan mengarah ke itu. Tinggal save kelas, maka akan masuk ke kelas LCSC 35. Kebetulan saya tidak bisa mirroring ini, tab saya nggak bisa mirroring. Kalau misalnya pakai bisa bantu kan? Kalau bisa mirroring HP atau tab itu bisa membantu teman-teman. Udah coba Kalau aplikasinya sudah diinstal sih, insya Allah kelihatan itu ada cara masuknya. Saya sudah coba di HP Android juga. Sebentar. Oh, Bu Sinta sudah masuk ya. Sebentar. Saya cek dulu. Saya juga dari tadi udah masuk, Ucan kelihatan nggak? Oh iya, Kang? Sebentar. Kehalang-halang ini, lambang-lambang ini loh. Sebentar. Sabar deh. Ini cuma nih. Ada Pak. Belum masuk kok. Saya barusan keluar. Saya sudah masuk ya, Bu Chan. Ya. Iya, ini belum masuk nih. Bahaya dari mana? Ini oke, teman-teman, ayo semangat. Harus sampai berhasil supaya bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Ini bisa kita bisa gunakan untuk mode apa saja, apalagi statistik misalnya, atau ini statistik bagus sekali ya. Jadi ketika misalnya siswa menampilkan data-datanya langsung ditampilkan, kemudian dibahas di kelas. Interaktif. Apakah jaringan ya? Ini belum ada yang masuk. Ini jawaban saya ini. Ibu, ini apa ada kendala teman-teman? Pakai. Apa jawabannya pakai? Berapa? Satu, tiga, dua. Belum betul tuh pakai. Ini coba-coba atau jawaban yang serius nih? Ayo. Oh, belum saya bahas ya. Silakan, saya menunggu teman-teman yang lain. Jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi siswa nanti akan
mengirimkan jawabannya. Chandra, ada yang tanya soal lagi? Coba sini. Oh, coba-coba aja. Gabung barangkali. Tadi soalnya sudah, apa perlu saya ulang, Kak? Mungkin baru gabung, mungkin barusan. Baru ada yang bertanya. Piramidanya alasnya segi 4 ya. 5 segi 4. Kemudian kita minta untuk kembali ke ini dulu ya. Ya, beneran ini di satu kota di Indonesia. Jadi di Indonesia ya, mereka membangun piramida dari botol plastik. Nah, ini kalau kita berikan soal ini kepada siswa, kemudian diminta untuk kita kaitannya dengan barisan. Nah, ini gimana? Ayo, saya menunggu. Oke. Mungkin kawan-kawan ada yang kesulitan, saya coba bantu share ya, Bucan. Saya bantu share screen ya. Petunjuk untuk menginstal dan bergabung ke kelasnya Bucan. Iya boleh. Pakai nggak bisa bantu ya? Padahal tadi bilang pakai. Nggak apa-apa, silakan Pak. Baik. Mirroring saya kendala. Sudah muncul ya Bapak Ibu. Mulai dari itunya, mulai dari Classwiz-nya mulai. Ini ada yang bertanya juga nih. Tadi soalnya itu, ya. Aplikasinya menjadi ini tinggal diklik saja. Bapak Ibu tinggal masuk ke sini, masuk ke kelas. Setelah itu scan kelas QR yang tadi ditunjukkan oleh Bucan. QR-nya di sini sudah saya pastikan tadi. Setelah itu aja, maka kita akan masuk ke kelasnya Bucan yang tadi. Masuk ke kelas ini. Save kelas, maka akan masuk ke kelas LCC 35, tinggal di OK. Setelah itu tinggal mulailah menjawab apa yang tadi disampaikan atau ditanyakan oleh Bucan. Begitu Bucan, saya kembalikan. Dari itu Pak Kai, halo? Ya, gimana? Itu ada peserta yang bertanya dari itu sampai masukin jawabannya juga ditunjukin. Itu kan jawabannya dari kalkulatornya ya, dari Classwiz-nya.
Baik, Bapak Ibu, bagaimana? Saya menunggu. Ya, mungkin kalau kita menghitung biasa, udah ya. Karena memang diharapkan bukan jawabannya berapa sekarang, tetapi juga bagaimana kita bisa bisa memanfaatkan fasilitas kelas Casio Edu Plus ini dalam pembelajaran nanti kita di kelas. Sebenarnya harapannya itu sih. Pasti teman-teman sudah bisa mendapatkan jawabannya lah ya. Ya, asumsinya botolnya itu berdiri ya, teman-teman. Nah, itu berdiri. Kemudian diharapkan tingginya itu 4 meter. Nah, kalau kita perhatikan ini bentuknya piramida tetapi 5 segi 4. Maaf Bu Chandra, itu share screen-nya belum? Oh, belum? Ya Allah. Bentar. Pindah ke Pak Mufid ininya, bola Webex-nya. Oh iya, maaf, saya kelupaan tadi malah. Yang mana Bu Chan ya? Bapak Ibu mungkin bisa angkat tangan yang masih terkendala. Pakai iPhone Android nggak bisa scan QR code yang dari emulator. Betul kan? Sudah Bu Chan. Oke. Ya, Pak, itu Bu Ani ada yang raise hand? Bu Ani? Ya. Ada yang raise hand tuh Pak Arianto, mungkin bisa ditanyakan. Oke, Pak Haryanto mungkin mau bertanya langsung, silakan mungkin bisa dinyalakan. Ya, saya masih menunggu ya Bapak Ibu. Pak Haryanto mau bertanya langsung. Mic-nya mungkin bisa diaktifkan Pak siapa? Host. Siapa Bu? Pak Haryanto. Haryanto, baik. Atau hostnya saya pindahkan ke Bu Ani aja ya? Boleh. Silakan Bu Ani. Mangga silakan Pak Haryanto. Jika akan bertanya langsung kepada Ibu Chandra terkait topik pembahasan kita pada kesempatan ini. Halo Pak Hari. Halo. Halo, silakan Pak Hari. Ya, halo. Halo ya. Ya, halo Bu. Ya, silakan tanya Pak. Ini tadi kan masalah untuk penggunaan kalkulator kan kita cari di Play Store itu ternyata yang kalkulator Casio Classwell kelas itu ya. List ya. Itu nggak kita dapatkan di Play Store-nya, makanya kan kita dari tadi kan kalau untuk kalkulator Edu Plus itu memang udah kita dapatkan, untuk yang penghitungannya kita nggak dapatkan gitu Bu. Oke, emulatornya. Oh iya, maaf. Makanya tadi di chat itu ada link, tapi linknya itu ke YouTube. Jadi Oh iya, link itu langsung ke link download gitu Bu. Iya, di Ini juga ada website Casio, Bapak Ibu bisa langsung. Ya nggak apa-apa. Jadi Ya, harapan ya gimana? terkendala ikut kuis juga ada beberapa peserta yang belum pegang itunya kayaknya emulatornya juga kalkulatornya belum ada. Ya, betul. Iya. Ya, berarti terkendala di situ ya. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa ini ya, bisa
bisa dicoba. Sebenarnya disarankannya bukan download emulator aja sih. Ya diharapkan mungkin bisa dimiliki ya ClassWiz ini, karena Bapak Ibu ini kan jangka panjang. Jadi kami di sekolah juga memiliki kalkulator itu, dan itu bisa jadi inventaris sekolah, bisa kita gilir juga dengan teman-teman dari mapel sains yang lain, dan ini bisa pakai tahunan. Jadi sebetulnya kalau kita mau hitung-hitung kalkulator ini sangat sangat murah dan mudah ya. Mudah dalam arti kita bisa bawa kemana-mana, nggak usah colok-colok listrik kayak gitu. Baik, saya cek dulu kelasnya siapa yang berhasil. Oh, masih belum. Bu Ani nggak coba? Gagal dong. Belum masuk Bu ya. Ya, ini pakai ya teman-teman apa di LCC, di grup LCC sebenarnya saya harapkan punya emulator bisa praktek ya, karena dari pemateri-pemateri sebelumnya belum sempat disampaikan ini. Jadi memang saya berharap sekali teman-teman bisa mencoba kelas ini, karena ini bisa kita pakai jarak jauh. Misalnya siswa bisa mengirimkan hasilnya, bisa juga kita di kelas. Jadi kita pakai InFocus, kemudian siswa misalnya kita hanya punya 5 kalkulator, tidak apa-apa. Itu hasil pembelajaran siswa nanti bisa langsung dikirimkan ke kita, terus kita bisa langsung siswa dapat mempresentasikan sesuai dengan hasil yang ditampilkan. Sudah bisa. Bu Sinta gimana? Belum tahu bagaimana menggunakan aplikasi. Mungkin bisa diulang Pak Mufid? Gimana Bu Chan? Ini Ibu Sinta katanya belum bisa menggunakan. Oh, Tahu bagaimana menggunakan. nah, dalam arti berarti itu ya? Aplikasi Casio Edu Plus. Mungkin bisa diulang lagi ya. Karena ini mungkin baru bagi teman-teman semua ya. Baik. Bu, bola dunia bisa dipindah ke saya dulu. Yang mana ya? Yang bersuara berarti ini yang selain Bu Chan. Yang tadinya kan di Casio yang tidak bersuara, yang ada suaranya. Yang mikrofonnya itu. Baik, sudah. Saya setting handphone dulu, tadi sudah saya lepas. Handphonenya saya konekkan dulu. Ibu Dia sudah menjawab. Sudah ada ya Bu? Memang ya. Nah, nanti kita inilah. Nanti apa ya? Link absensi sudahkah? Link presensi? Ya, sudah. Oke, Bapak Ibu sambil ini jangan lupa diisi link presensinya. Kemudian nanti beberapa saat sebelum akan berakhir kita akan Bapak Ibu mohon untuk isi link evaluasi yang diberikan. Ya, saya sambil menunggu mungkin saya tanyakan kembali soalnya. Udah belum Bu Chandra? Bentar saya cek. Belum? Iya. Udah mencoba. Katanya udah Apa jaringan ya? Ini baru pakai yang masuk nih. di refresh atau dibuka ulang? Ya, saya tunggu.
Baik Bapak Ibu, saya mau ulang lagi. Eh, aplikasi ini memang belum tersedia di iOS, yang tersedia baru di Android. Namanya Casio Edu Plus. Edu Plus di sini. Casio Edu Plus tinggal dicari saja. Ada banyak sebetulnya aplikasinya Casio. Dari Casio Edu Plus, Casio Classpad kita belum kita bahas di sesi LCSC. Yang kita bahas adalah Casio Edu Plus. Setelah itu tinggal masuk ke sini, setelah itu install. Setelah install tinggal buka. Setelah itu masuk ke bagian kelas. Setelah masuk ke bagian kelas, yang ini scan kelas kode. Aduh, saya lupa tadi apa namanya, kodenya Bucan sudah tidak saya simpan, jadi saya tidak bisa tunjukkan untuk. Ya, bisa dua cara ya Pak Mufid, bisa scan, bisa juga input. Cara kedua yang masuk di enter class number di 1, 2, 3 ini tinggal diisikan tadi. Kelas numbernya diisikan, maka Bapak Ibu nanti akan masuk ke ini, kelas LCC 35. Nah, Pak, tunjukkan juga nih cara masukin jawabannya. Tadi kan ngeluarin QR code dari ClassWiz-nya. Itu yang add graph. Ya kan di sini setelah ini add graph kalkulasi. Iya itu. Ini setelah itu saya klik. Nah, ini diarahkan ke kalkulatornya. Ya. Ini diarahkan ke emulatornya. Misalkan di sini saya ada emulator. Udah habis apa ya punya saya? Saya juga pakai. Nah, setelah itu tadi mengerjakan. Saya udah mengerjakan tadi pada Bucan. Malah ini lupa. Soalnya apa tadi ya? Ya, setelah itu hasil dari ini. Pura-pura aja. Apa perhitungan biasa aja. Ini aja. Pokoknya saya mengerjakan lah apa. Setelah itu, ini tinggal di QR-kan. Shift QR. Maka. Dengan dulu Pak. Oh iya, maaf. Saya belum klik sama dengan ya tadi ya. Iya. Nah, setelah itu shift QR. Nah, QR inilah yang di scan, maka akan terkumpul di Bucan ini, dan saya di apa namanya di kalkulator muncul ini share, tinggal di share aja, maka jawaban saya akan muncul di Bucan. Saya klik share, maka jawaban saya muncul di Bucan tadi, di kelasnya Bucan maksud saya. Jadi caranya adalah menggabungkan antara kalkulator dengan aplikasi ini Casio Edu Plus. Ini akan sangat efektif memang jika kita berada di jarak jauh misalkan. Jadi langkahnya saya ulangi lagi, langkahnya tetap harus menggunakan kalkulator, mengerjakannya menggunakan kalkulator. Setelah itu mengirimkan jawabannya menggunakan yang warna biru ini, add graphic calculator result. Ini keluarannya nanti pasti kamera ini akan diarahkan ke outputan hasil kita di kalkulator. Misalkan saya menemukan ini sudah ketemu jawaban, langkahnya misalkan pakai apa tadi ya, kayaknya sigma tadi ya Bu ya, pokoknya itulah, saya lupa sambil mikir macam-macam. Ini setelah itu shift QR, hasil dari QR ini di scan, diarahkan, setelah itu di scan sudah. Maka kalau mau di share tinggal diklik share. Ini yang sini. Begitu mungkin Bucan, saya kembalikan lagi. Bu Ani mungkin dikembalikan ke Bu, atau saya bisa kembalikan kayaknya. Bucan yang Bapak Ibu bisa download emulatornya itu di website Casio. Yang berlaku free ya, 3 bulan 90 hari. Sebentar, saya coba cek kelasnya. Oke, sudah clear ya. Jadi untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kuis ini, Bapak Ibu harus memiliki ClassWiz-nya atau emulatornya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah punya jawaban, itulah jawaban yang akan diberikan kepada kelasnya Bu Chandra, akan di-sharekan ke kelasnya Bu Chandra. Ini menarik sekali ya Bu ya, bahwa dengan ClassWiz ini kita bisa meng-create aktivitas yang interaktif ya. Jadi kalau misalnya di zamannya sekarang yang school from home, ini bisa kita gunakan. Kalau guru matematika bagus
untuk membuat aktivitas yang interaktif menggunakan ini ya. Kemudian berbicara dengan ini Bu Chandra, kepemilikan kalkulator ClassWiz itu sendiri. Barangkali Bu Chandra bisa share gimana sih di sekolahnya Bu Chandra tentang apa penggunaan kepemilikan kalkulator ini oleh siswa atau oleh sekolah atau bagaimana? Bisa share barangkali bisa menginspirasi teman-teman di sini Bu Chandra. Sebentar. Gimana Bu Ani? Oke. Benar. Jadi kan intinya ini akan menjadi sebuah aktivitas yang menarik ketika kita guru matematika ini bisa meng-create sebuah aktivitas yang interaktif gitu ya dengan siswa walaupun siswa berada di tempat yang jauh, berada di rumah begitu ya. Nah, masalahnya tadi itu nih bagaimana tentang kepemilikan ClassWiz ini. Apa pengadaannya di sekolah, barangkali Bu Chandra bisa sharing bagaimana pengalamannya di sekolah sehingga kelas Bu Chandra bisa menggunakan atau beraktivitas dengan ClassWiz ini Bu Chandra. Nah, itu yang barangkali bisa menginspirasi teman-teman nanti diterapkan juga di kelas atau di sekolahnya. Oke. Sebetulnya kalkulator yang ada di sekolah saya itu karena memang kami terpilih sebagai sekolah binaan, jadi ada Casio memberikan satu set ya, isinya 40 ClassWiz, yang itu kami gunakan secara bergiliran oleh guru-guru di sana. Bisa juga nanti guru kimia, guru fisika itu kita bisa juga pakai. Jadi memang karena kami termasuk sekolah binaan jadi ada. Tetapi kalau saran saya di beberapa sekolah-sekolah kayak sekolah-sekolah teman-teman Ibu Dwi itu di Jawa Timur itu yang memang merasakan kebermanfaatannya itu memang diadakan. Sekolahnya mengadakan menganggarkan ya dengan pertimbangan kan kalkulator itu bisa jangka panjang gitu. Jadi inventaris sekolah bisa apapun nanti siswa bisa guru siapapun bisa pakai, siswa siapapun bisa pakai seperti itu karena pemeliharaannya juga sangat mudah. Gitu. Jadi mungkin nanti ada pesan-pesan sponsor dari dari Casio nanti ada potongan-potongan ya. Ini saya sudah refresh kembali, ini sudah ada yang masuk. Berarti sudah ada pemenangnya ya Bu Chandra? Iya, tapi mungkin Ibu, saya mau ini siapa yang ada namanya? Ini yang dikeluarkan malah grafik. Tapi alhamdulillah berarti seperti inilah maksudnya teman-teman, siswa nanti bisa memberikan memberikan jawabannya, kemudian kita membahas bersama. Jadi bukan hasilnya saja, tetapi yang terpenting adalah jawabannya. Mungkin Ibu Ani memberikan kesempatan sama Bu Sinta untuk menjelaskan mendapatkan 10.830 ini dari mana? Mungkin bisa diinikan. Oke. Bu Sinta. Ini share screen dong, Bu. Oh ya, share screen. Nah, ini ya Allah. Tadi masih di Pamovin. Oke, sorry. Mana tadi ya? Bu Sinta udah. Ini mungkin ya teman-teman mungkin lupa menuliskan ada nickname di situ. Jadi saya tidak bisa. Ini si Singa. Sinta mungkin ya, Bu Sinta ya. Bu Sinta beberapa kali luar biasa. Oh iya. Iya. Ya, Bu Sinta mungkin bisa menjelaskan mendapatkan ini bagaimana. Oke, baik Bu Sinta. Silakan. Nah, sudah saya unmute. Bisa dijelaskan? Terima kasih, bisa kedengaran? Bisa Bu Sinta, selamat malam. Aduh senang sekali berjumpa lagi. Terima kasih Bu Chandra, sangat menarik materinya hari ini. Ini jawabannya saya dapat dari Google sebenarnya. Oh, jadi saya penasaran kan polanya piramida ini apa, karena dia itu kalau kita lihat cuma
bukan 3 dimensi, bukan piramida 3 dimensi, jadi cuma disusun ke atas cuma satu apa ya bilangnya. Jadi bukan 3D, dia cuma kayak di bawahnya misalnya 5, di atasnya ada 3, di atasnya ada 1 kayak gitu. Jadi aritmatika gampang kan. Makanya lini awalnya saya pikir. Terus saya lihat lagi gambarnya, oh maksud piramida yang dibuat tuh piramida 3D. Jadi di atasnya 1 misalnya, di bawahnya 1 itu ada 5. Di bawahnya 5 lagi ada 14. Jadi angkanya itu dia bukan pangkat 2 di pangkat 3, makanya ada 3x ini, x. Terus saya pikir berapa ya? X pangkat 3 berapa ya? Kok kayaknya semua salah, terus akhirnya saya Google. Sequence ini jawabannya, piramida sequence. Iya. Jadi, Uh, 18 ini karena kan 23 cm tuh. Kita mau cari 400, jadi itu 400 kan. Jadi itu Oke. 18 tingkat sampai 400. Betul. Karena 400 dibagi 23 karena posisinya berdiri. Iya, jadi gitu. Ini sequence-nya saya dapat dari Google, 18-nya dari 400/23. Gitu. Oke, iya. Ya, baik. Ya, tepuk tangan untuk Bu Sinta. Alhamdulillah. Baik, Nanti mungkin seperti kita dipersilahkan itu ya mengirimkan nama, alamat jelas. oh ya, di link itu. Oke, tapi mungkin sebenarnya ini bisa eksperimen ya. Jadi siswa bisa bereksperimen, artinya betul tidak misalnya 1, 5 atau mungkin ada susunan yang lain, misalnya 1, 4, 9 seperti itu. Jadi mungkin saja ini menjadi soal terbuka. Itu maksud saya, siswa bisa ya, seperti itu. Jadi bisa saja ini bukan jawaban yang satu-satunya dengan coba-coba tadi, karena kita mengajak siswa untuk bereksperimen saja, tapi bukan hanya menghitung. Mungkin begitu, Bapak Ibu, pembelajaran kita malam ini alhamdulillah sudah sukses. Mudah-mudahan menarik, tertantang, sehingga bisa kita terapkan di kelas sungguhan ya, di kelas offline maupun juga di kelas maya. Seperti itu. Sebenarnya ada banyak keindahan matematika yang bisa kita Cinta, selamat. Seperti misalnya barisan Fibonacci. Fibonacci itu dikaitkan dengan golden ratio, itu bisa terkait dengan keindahan-keindahan alam maupun hasil karya manusia yang lain. Kemudian juga konon ini ada aplikasinya. Saya pernah lihat anak-anak itu mendownload. Jadi aplikasinya untuk seberapa cantiknya kita gitu kan, ternyata itu ada kaitannya dengan golden ratio. Gitu. Ini mungkin kalau kita ajak siswa untuk mengenal barisan Fibonacci, memang tidak disinggung di buku ini ya, buku kita gitu. Tapi ini juga bisa meningkatkan motivasi, apresiasi terhadap matematika, bahwa barisan itu juga terkait dengan keindahan. Apakah betul ini ada analisis ilmiahnya seperti itu. Jadi banyak contoh-contoh seperti misalnya kerang, ini tangga, kemudian keong, kayak gitu. Ya, ini juga terkait dengan barisan Fibonacci. Jadi sungguh matematika itu bisa kita bawa bukan hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah saja, menyimpulkan masalah seperti itu, tapi bagaimana kita meningkatkan pemahaman siswa itu sampai ke berarti matematika itu indah, karena matematika itu ada di alam, kayak gitu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, teman-teman LCSC. Semoga bermanfaat, menginspirasi, seperti itu. Ya, Bu Ani? Sampai jam 9, Bu Chandra? Iya. Waktu kita, Sampai jam 9 ya. ya, waktu kita sekarang sudah. Kalau memang ada pertanyaan dulu sebelum kita closing yang tidak apa-apa.
atau mungkin dari Mbak Pinta dari Casio ada pesan sponsor juga disilakan sebelum kita closing. Ini Bu Teti ada pertanyaan bukan ya? Oh enggak. Atau ada dari teman-teman memberikan ini testimoni gitu. Boleh. Kalau enggak, aku mau nambahin ya, Bu. Oh iya Mbak Pinta. Ya, jadi jangan lupa link presensi dan link evaluasinya ya. Itu satu. Terus yang kedua, terima kasih banyak Bu Chandra atas sesinya malam ini. Sangat inspiratif karena pakai Casio Edu Plus akhirnya disinggung juga gitu. Nah, saya mau informasi sedikit Bapak Ibu. Tadi ada yang nanya tentang kalkulator di kelas itu seperti apa. Jadi gini, Casio itu sebenarnya punya program. Kami ada program namanya program provinsi. Jadi kami bekerja sama dengan dinas-dinas pendidikan setempat. Itu bekerja sama untuk penggunaan scientific calculator. Jadi kami memberikan pelatihan-pelatihan secara offline dan online ke dinas-dinas terkait. Jadi di samping itu kami juga memberikan penawaran yang sangat menarik kepada provinsi tersebut. Jadi kami punya special price untuk kalkulator. Jadi kami itu punya namanya Classroom Kit. Jadi Classroom Kit ini terdiri dari 50 scientific calculator, yaitu ClassWiz, dan satu atau dua emulator untuk gurunya. Gitu. Untuk lebih tahu lanjutnya nanti bisa WA saya aja atau bisa email. Jadi kan Bapak Ibu nanti setelah isi evaluasi akan dapat email, nanti bisa dibalas ke situ kalau ingin tahu lebih lanjut tentang program tersebut. Nah, kebetulan sebelum saya akhiri, halo? Nah, ya sebelum saya akhiri, Pak Mufid? Iya, bagaimana? Oke. Ada tambahan ini Bapak Ibu yang kalau mau beli buat sekolahnya itu bisa. Sebentar lagi Pak Mufid akan memperagakan gimana cara belinya. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih atas waktunya. Saya coba share screen sebentar. Baik Bapak dan Ibu, tulisan seperti ini Bapak Ibu, promo ClassWiz. Ada beberapa langkah. Langkah pertama, belanja ClassWiz, masuk ke Tokopedia, sign in, masukkan di pencarian Casio kalkulator, klik ClassWiz, lihat harga, pre-order 20 pieces, cek perubahan harga. Masukkan kode toko Casio Guru X, cek perubahannya apa lagi. Langsung saya praktekkan saja. Jadi saya praktekkan, saya masuk ke Tokopedia. Setelah masuk ke Tokopedia, saya cari Casio kalkulator. Setelah masuk ke Casio kalkulator, maka kita akan diarahkan ke produk kalkulator. Sementara yang kita pakai, yang tadi Bapak Ibu praktekkan emulatornya, itu adalah bentuk kalkulator ClassWiz, atau saya coba tunjukkan kalau pakai pakai PC ini dulu aja. Casio kalkulator maka akan mengarah ke produk-produk kalkulator. Maafin itu aja lah. Nah, di sini akan muncul banyak sebentar, saya ulang lagi dari kecepatan saya ngomongnya. Casio kalkulator. Oke. Di sini harga per piecesnya kalkulatornya itu harganya 421.000. Kita coba pre-order. Kita lihat perubahannya. Atau Bapak Ibu bisa langsung belanja juga boleh. Kalau saya karena ini simulasi saya pre-order. Harga satuannya adalah 421.000. Di bagian sini terlihat perubahannya. Kalau saya beli 2 berarti 842 dan seterusnya. Akan saya simulasikan terlihat nanti pada saat saya membeli 19 harganya 7.999.000, tapi begitu saya klik angka 20 maka dia turun menjadi 6 juta. Saya ulangi, jika posisi kita beli 19 pieces harganya adalah 7.999,
Tapi begitu kita masuk ke 20, harganya turun menjadi 6 juta. Jadi beli 20 pieces yang tadinya harga satuannya adalah 421, begitu kita 20 maka dia turun menjadi 300.000. Setelah itu promonya adalah, kalau saya beli di sini, ada dua promo sebetulnya. Promo yang pertama ini tadi kita mendapatkan potongan yang tadinya 421 menjadi 300, berarti kita dapat potongan 121.000. Setelah itu ada promo toko, aduh koneksi saya pas lagi berat nih. Ada promo toko namanya, pakai handphone aja kali ya. Kasih Guru X, Pak. Yes, handphone saya Mbak, sebentar. Apa kok handphone? Koneksi saya nggak tahu jadi berat. Saya masuk ke toko deh. Masuk ke Tokopedia, udah masuk 20 menit. Ranjang. Yes. Setelah itu gunakan promo toko di sini. Salah. Bukan promo toko. Ini saya tadi yang saya tunjukkan tadi adalah yang di PC, di laptop, tapi di laptop lambat. Saya pakai yang di sini nih. Toko, gunakan promo dari toko. Promo dari toko adalah hurufnya besar semua. CASI, besar kecil sama apa beda ya Mbak? Sama ya? Beda-beda. Beda. Harus besar semua ya. Kasih guru X. Sebentar. Ini antara tulisan tangan dan kepala beda nih. Kasih guru U-nya besar. EX. Kasih guru X gunakan, maka akan mendapatkan ini. Kamu berpotensi mendapatkan cashback sebesar 100.000. Itu berarti dapat cashback 100.000 dan dapat bonus kalkulator satu lagi ya Mbak? Ya, dapat bonus kalkulator 1. Jadi 6 juta itu dikurangin 100.000 dan dapat satu lagi kalkulator gitu. Ya, dan di situ masih ada tulisan di atas, nikmati bebas ongkir maksimum 40.000 per pesanan per transaksi. Jadi kalau dihitung-hitung promonya Bapak Ibu dari 421 dikurangi menjadi 300, ditambah bonus satu kalkulator, ditambah cashback 100.000, ditambah free ongkir bisa sampai 40.000. Terima kasih. Semoga, oh iya tambahan lagi. Ini hanya berlaku setiap hari Selasa jam 00 sampai 23.59. Begitu, saya kembalikan kembali ke Bu Ani. Silahkan. Terima kasih. Silakan Bu Ani untuk mungkin ditutup. Halo Bu Ani. Silakan Bu Ani. Atau tadi closing statement dari Bu Chan sudah ya? Oke. Ya sudah. Saya belum aktifkan ini. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita dalam kegiatan kita malam ini. Yang bisa saya simpulkan dari paparan pemateri Ibu Chandra tadi bahwa pembelajaran matematika khususnya topik barisan ini harus dilakukan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi ya, berpikir kritis dan sampai pada tahap ke penanaman konsep. Tadi sudah ditunjukkan beberapa contoh bagaimana pemanfaatan teknologi scientific calculator ClassWiz untuk eksplorasi konsep barisan. Tunjukkan pula bagaimana keindahan konsep matematik dalam topik barisan ini. Satu hal yang penting bahwa ketika pembelajaran itu proses yang utama. Nah, baik Bapak Ibu, untuk giveaway juga tadi sudah dilakukan, kemudian Bu Sinta ya, Bu Sinta yang mendapatkannya nanti berhubungan dengan panitia. Itu yang bisa saya rangkum. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua, untuk pembelajaran matematika khususnya, dan untuk pendidikan secara umum. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.